Ya, selamat pagi anak-anakku. Kita melanjutkan lagi untuk materi kelas 7, yaitu video yang ketiga tentang pecahan. Untuk hari ini kita mau belajar lagi melanjutkan video yang ketiga ini, yaitu tentang pecahan, operasi hitung pecahan. Ya, anak-anakku boleh mencatat, memperhatikan tentang operasi hitung pecahan. Dalam operasi hitung pecahan yang kita pelajari nanti adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan, perkalian pecahan, pembagian pecahan, dan yang terakhir perpangkatan pecahan. Oke, operasi hitung campuran pada bilangan pecahan 1, 2, 3, 4, 5. Ini nanti yang akan kita pelajari. Penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan bilangan bulat. Nanti ini juga penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan pecahan. Sifat penjumlahan dan pengurangan pecahan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan, nanti ada 3 ini yang akan kita pelajari. Lanjut anak-anakku, penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan bilangan bulat. Dalam menentukan hasil penjumlahan atau pengurangan pecahan dengan bilangan bulat, ubahlah bilangan bulat itu ke dalam bentuk pecahan dengan penyebut sama. Dengan penyebut pecahan itu, kemudian jumlahkan atau kurangkan bilangannya. Sebagaimana pada bilangan bulat, jika pecahan tersebut berbentuk pecahan campuran, jumlahkan atau kurangan bilangan bulat dengan bagian bilangan bulat pada pecahan campuran. Ini langkah-langkahnya anakku. Lanjut untuk slide berikutnya. Ya, contoh nomor 1 2/5 tambah 3. Yang kedua 21/4 kurangi 3. Ya, ini langkahnya penyelesaian. 2/5 tambah 3 sama dengan 2/5 tambah 15/3. Kita samakan penyebutnya. 15 bagi 5 adalah 3. Sama ya. Maka di sini 2 tambah 15/5, 17/5. 17/5 ini adalah bentuk pecahan, mau dibuat dalam bentuk campuran yaitu 17 bagi 5, yaitu 32/5. Cara yang kedua, ini cara satu, cara kedua untuk soal nomor 2. 21/4 dikurangi 3 sama dengan 2 kurangi 3 adalah negatif. Ya, negatif 1 tambah 1/4. Maka di sini negatif 4/4 tambah 1/4 sama dengan negatif 3/4. Nah, ini untuk cara yang pertama. Cara yang kedua, 2 1/4 dikurangi 3. Maka di sini menjadi 9/4. Nah, atau 4 kali 2 tambah 1, 9 kurangi 3. Kita samakan penyebutnya menjadi negatif 12/4. Nah, ini samakan penyebutnya 4. Kalau sudah, kita tinggal kurangi pembilangnya, yaitu negatif 3/4. Ini cara 1 atau cara 2. Untuk langkah penyelesaiannya. Lanjut. Penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan pecahan. Ya. Dalam menentukan hasil penjumlahan atau pengurangan dua pecahan, samakan penyebut kedua pecahan tersebut, yaitu dengan cara mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. Kemudian baru jumlahkan atau dikurangkan pembilangnya. Contoh, tentukan hasilnya. 3/7 tambah 4/5
Ini soal nomor 1, soal nomor 2. 21/2 dikurangi 3/4. Penyelesaian. KPK dari 5 dan 7 adalah 35. Sehingga diperoleh 3/7 tambah 4/5 sama dengan 15/35 tambah 28/35. Jadi tinggal menjumlahkan aja, yaitu 15 tambah 28, 43/35. 43/35 adalah 18/35. Yang nomor 2, 21/2 dikurangi 3/4. Kita lepas duanya, ini cara yang pertama ya. Tinggal 1/2 dikurangi 3/4. Ini 2, samakan penyebutnya jadi 22. Ini jadi 2/3, ini jadi 3/4 tetap. Maka di sini jadi 2 tambah kurangi 1/4. Nah, ini kalau ini samakan lagi menjadi 8/4, maka menjadi 7/4. Nah, 7/4 sama dengan 1/3/4. Cara yang kedua, 21/2 dikurangi 3/4 sama dengan ini, jadikan ini 2 kali 2 tambah 1 berarti 5/2 kurangi 3/4. Samakan jadikan 4 penyebutnya. Oke. 4 bagi 2 kali 5 10 ya. Di sini menjadi 10/4 dikurangi 3/4 sama dengan 7/4. 7/4 ini menjadi pecahan, jadikan pecahan campuran adalah 1/3/4. Ya, dari 7 dibagi 4 adalah 1/3/4. Berikutnya ya, sifat-sifat pada penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ya, kita akan mempelajari sifat-sifatnya. Mari kita ingat kembali sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Masih ingat? Yaitu sifat tertutup, sifat komutatif, sifat unsur identitas, sifat asosiatif, mempunyai inverse. Ini kita lanjut. Sifat tertutup penjumlahan bilangan bulat. Kalau sifat tertutup pada penjumlahan bilangan bulat selalu menghasilkan bilangan bulat juga. Hasilnya dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A tambah B sama dengan C. Dengan C bilangan bulat. Oke. Ini contohnya. Negatif 16 tambah 25 adalah 9. Ya. Negatif 16 dan 25 merupakan bilangan bulat. 9 juga merupakan bilangan bulat. Maka ini nama disebut dengan sifat tertutup. Ini juga sama, sifat tertutup. 24 tambah negatif 8 sama dengan 16. 24 tambah negatif 8 merupakan bilangan bulat. 16 juga merupakan bilangan bulat. Ya. Ini adalah untuk sifat tertutup pada bilangan bulat. Ya. Berikutnya, sifat komutatif penjumlahan bilangan bulat. Nah, ini mudah ya. Komutatif. Nah, ini ketentuannya. A tambah B sama B tambah A. Ya, ini komutatif sudah. Ini contohnya 6 tambah 5 itu sama dengan 5 tambah 6, hasilnya sama. Dibolak-balik ya. Kita lanjut. Mempunyai unsur identitas. Ya, tambahannya bilangan 0 merupakan unsur identitas pada penjumlahan. Artinya, untuk sembarang bilangan bulat apabila ditambah 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ini unsur identitas, berarti bilangan 0. Hal ini dapat dituliskan sebagai berikut. A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Oke, rumusnya. Unsur identitas sudah. Sifat asosiatif penjumlahan bilangan bulat. Ini asosiatif. Mengingat kembali. Yang unsurnya A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Ya. Ini sifat asosiatif pengelompokan. Ya. Ini contohnya 4
tambah negatif 5 tambah 6 sama dengan negatif 1 tambah 6 sama dengan 5. Ya, diboleh ini juga sama untuk sifat asosiatifnya. Kita lanjut. Mempunyai inverse. Oke. Inverse suatu bilangan artinya lawan dari bilangan tersebut. Suatu bilangan dikatakan mempunyai inverse atau jumlah, inverse jumlah, apabila hasil penjumlahan bilangan tersebut dengan inverse lawannya merupakan unsur identitas. Unsur identitas itu 0. Tadi ya. Nah, dengan kata lain, untuk setiap bilangan bulat selain 0 pasti mempunyai lawan demikian sehingga berlaku A tambah negatif A sama dengan negatif A tambah A sama dengan 0. Ini lawan dari A adalah negatif A, sedangkan lawan dari negatif A adalah A. Sifat-sifat tersebut juga berlaku pada penjumlahan bilangan pecahan. Artinya, sifat-sifat tersebut berlaku jika A tambah B tambah C bilangan pecahan. Nah, ini kita lihat. Untuk setiap bilangan pecahan A, B, dan C maka berlaku sifat ini. Nah, ini untuk sifatnya ya. Ya, bisa diambil ini nanti dicatat sifatnya pada pecahan berlaku seperti ini. Nah, tertutup, komutatif, asosiatif, unsur identitas, inverse atau kebalikan. Nah, ada 5. Komutatif, tertutup, asosiatif, unsur identitas, dan inverse. Kita lanjut. Sifat perkalian pada pecahan. Ya, perkalian pada pecahan itu adalah perkalian pecahan dengan pecahan. Sifat perkalian pada pecahan. Ya, 2, 3, inverse pada perkalian. Lihat pada gambar atau slide berikutnya ini. Perkalian pecahan dengan pecahan. Nah, ini contoh gambarnya. Persegi panjang dibagi dengan berapa persegi ini? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maka di sini 3/4. Nah, ini ambil gambarnya. Ya, 3/4 panjangnya. Dan yang ini adalah setengah. Nah, dari sekian. 1/2. Ini 3/4. Panjangnya sampai sini. Yang ini adalah setengah atau 1/2. Ya, ini setengah, ini ya. Pada gambar di atas bahwa luas daerah diarsir menunjukkan pecahan. Ya, diarsir pecahannya dari bagian keseluruhan. Dari pihak yang diarsir menunjukkan 1/2 kali 3/4 sama dengan 3/8. Dari pecahan yang diarsir itu adalah 3/8. Jadi benar dikatakan bahwa luas inverse yang diarsir sama dengan 1/2 kali 3/4. Nah, ini kelihatan ya. Kita lanjut. Dari uraian tersebut di atas disimpulkan sebagai berikut. Untuk mengalihkan dua pecahan P per Q dan R per S dilakukan dengan mengalihkan pembilang dan pembilang, penyebut dengan penyebut. Dapat ditulis P per Q kali R per S itu sama dengan P kali R per Q kali S. Dengan Q dan S-nya tidak boleh sama dengan 0. Contoh. 1, 2/3 kali 5/8. Negatif 2, 1/2 kali 1, 3/10. Nah, ini 3 kalikan aja pembilang dan pembilang, penyebut dengan penyebut. Terus sederhanakan menjadi 5/12. Ini juga sama ya. Jadikan pecahan biasa, dikalikan langsung. Nah, terus disederhanakan. Nah, bagi 5 bagi 5. Hasilnya negatif 3, 1/4. Oke, untuk perkalian yang langkah-langkahnya ini jelas semuanya ya. Ya, Pak, tidak disederhanakan. Oh, sederhanakan bentuk paling sederhana ya. Menyederhanakan yaitu membagi atau mengalih penyebut dan pembilang dengan bilangan yang sama. Sifat-sifat perkalian pada pecahan. Oh, ini mulai
sifat tertutup, komutatif, mempunyai unsur identitas, asosiatif, sifat distributif terhadap penjumlahan, sifat distributif terhadap pengurangan. Oke. Ini sifat-sifat perkalian pada pecahan ya, yang akan kita pelajari lebih lanjut. Ini sifatnya. Ya, ada sifat tertutup, komutatif, asosiatif, distributif perkalian terhadap penjumlahan, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, ini juga sifat unsur identitasnya. Sifat-sifat ini juga berlaku pada perkalian bilangan pecahan. Oke. Ini berlaku pada perkalian bilangan pecahan. Ya, ada 6 sifat ini. Di screenshot atau kalian catat. Kita lanjut. Invers pada perkalian. Perhatikan bilangan berikut. 2/5 kali 5/2 sama dengan 1. Nah, kebalikannya. Negatif 3/8 kali negatif 8/3 sama dengan 1. Pada perkalian bilangan di atas, 2/5 adalah invers perkalian kebalikan dari 5/2. Sebaliknya 5/2 adalah invers atau kebalikan dari 2/5. Oke. Kalau perkalian invers itu kebalikannya, ya, dan hasilnya harus 1. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa hasil kali suatu bilangan dengan invers kebalikan bilangan itu sama dengan 1. Secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Ini invers perkalian pada pecahan P per Q dan P per Q, Q per P, atau invers perkalian dari Q per P adalah P per Q. Kebalikannya, suatu bilangan jika dikalikan dengan invers perkaliannya maka hasilnya sama dengan 1. Ya, hasilnya harus 1. Pembagian pemecahan. Pembagian pecahan. Perhatikan uraian berikut. 3/2 bagi 7/12. Ini 3/2 dibagi 7/12. Ini adalah pembagian bertingkat. Nah, kalau sudah seperti ini pindah. 3/2 kali 12/7. Naik dulu 12 baru 7. Kalau ini sudah selesaikan seperti biasa. 3 kali 12 36, 2 kali 7 14. Berarti di sini 36/14 kita sederhanakan, ya. Ini menjadi 18/7. Oke, sederhanakan 18/7 maka menjadi 24/7. Ya, ini anakku dibagi sama, ya, samakan untuk menyederhanakan. Yang kedua, 1 bagi 4/5. 1/4/5. Pindah menjadi 1 kali 5/4. Nah, jadi 5/4 sama dengan 1/4. Oke. Bisa kita lanjut. Dari uraian di atas secara umum dapat dinyatakan sebagai berikut. Untuk sembarang pecahan P per Q dan R per S dengan Q tidak sama dengan 0, R tidak sama dengan 0, S tidak sama dengan 0, berlaku P per Q sama dengan R per S dan P per Q kali S per S, di mana S per R-nya merupakan kebalikan invers dari R per S. Nah, ini ya, itu sembarang pecahannya, ya. Nah, kita contoh. 3/8 bagi 5 1/2. Soal yang kedua, 3 1/4 bagi 1 7/8. Penyelesaiannya. Yang pertama, nomor 1, 3/8 bagi 5 per 1/2. 3/8 bagi 11/2. Ini jadi 2 kali 5 tambah 1, 11/2. Nah, ini dicoret saja ini sama ini. Ya. Karena ini dikali, maka menjadi ini coret bagi 2, ya. Ini bagi 2 1, ini 4. Nah, ini berarti 3/4/4. Oke. Yang nomor 2, 3 1/4 dibagi 1 7/8. Jadikan ini 4 kali 3 12 tambah 1 13/4. 8 kali 1 tambah 7 adalah 15, ya kan? Per 8.
Coret aja ini. 1 ini bagi 4, 1 ini bagi 4, 2. Maka sama dengan 26 per 15. 26 per 15, 1, 11 per 15. Ya, itu anak-anakku. Untuk ini jangan lupa dibalik ya. Berikutnya, perpangkatan pecahan. Perpangkatan pecahan, kita pelajari sifat-sifat bilangan pecahan berpangkat. Bilangan pecahan berpangkat bilangan bulat positif, ya. Oke, kita lanjut. Ini, ya maaf. Nah, ini perpangkatan pecahan. Sifat bilangan pecahan berpangkat. Dan ini nanti dua ini akan kita pelajari. Ya, bilangan pecahan berpangkat, bilangan bulat positif. Inilah 1 per 1 pangkat 1 sama dengan setengah. Tetap ya. 1 per 2 pangkat 2 berarti kalikan 2 kali. Setengah kali setengah jadi 1, 2 per 2 atau 1 per 4. 1 per 2 pangkat 3 ini kalikan 3 kali. Ini 1, ini 2 pangkat 3 berarti 1 per 8. Ya. Ini setengah pangkat n, maka setengah kali setengah sebanyak n faktor. Jadi nanti seperti itu untuk penyelesaiannya. Dari uraian di atas dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk sembarang bilangan bulat P dan Q dengan Q tidak sama dengan 0 dan M bilangan bulat positif berlaku. P per Q pangkat M, maka di sini P per Q kali P per Q kali sebanyak P per Q M faktor. Dalam hal ini bilangan pecahan P per Q disebut bilangan pokok. Ya, kita lanjut. Tentukan hasil operasi perpangkatan pecahan berikut. Negatif 2 per 3 pangkat 2, 3 per 4 pangkat 3. Oke, maka di sini 2 negatif 2 per 3 pangkat 2, kita tulis 2 kali. Kita kalikan, ya. Ini sama negatif 2 negatif 2. Jadi positif 4, 3 kali 3, 9. Berarti 4 per 9. Ya. Di sini juga 3 per 4 pangkat 3. 3 per 4 kali 3 per 4 kali 3 per 4. 3 kali 3 kali 3, 27. 4 kali 4 kali 4, 64. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Sifat-sifat bilangan pecahan berpangkat. Untuk sembarang bilangan bulat P Q dengan Q tidak sama dengan 0 dan MN bilangan bulat positif berlaku sifat-sifat berikut. P per Q pangkat M, ini rumusnya. MN berarti dijumlah, ya, pangkatnya. P per Q ini sama, ya. Jadi ini juga P per Q bagi P per Q pangkat N, maka dikurang. Nah, kalau dipangkatkan lagi, maka dikali. Oke, ini rumus. Penting untuk kalian bisa dicatat sifat bilangan pecahan berpangkat. Contoh. Nah, contoh ini, contoh 1, 2 soalnya. Kita selesaikan. Nah, 2 per 3 pangkat 5 bagi 2 per 3 pangkat 2. Kurangi aja. 5 kurangi 2 berarti 3. Dari ini 2 per 3 kali 2 per 3 kali 2 per 3 sama dengan 8 per 27. Yang ini dipangkatkan lagi yang nomor 2. Maka ini dikali. Nah, 2 kali 3, 6. 3 per 5 pangkat 6. Oke. 3 kali 3 kali 3 sebanyak 6. 5 kali 5 kali 5 sebanyak 6. Hasilnya ini. Pembilangnya menjadi 729. Dan penyebutnya menjadi 15.625. Oke, jelas ini untuk perpangkatan, ya. Kita lanjut. Operasi hitung campuran pada bilangan pecahan. Oh, ini. Operasi hitung campuran pada bilangan pecahan apabila dalam suatu operasi hitung campuran bilangan bulat tidak terdapat tanda kurung, pengerjaannya berdasarkan sifat-sifat operasi hitung berikut. A. Operasi penjumlahan positif dan pengurangan negatif sama kuat. Artinya operasi terletak pada sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Nah, nanti positif negatif kalau dalam rumus sama kuat yang kerjakan yang kiri dulu. B. Operasi perkalian
dan pembagian sama kuat. Artinya operasi tetap pada sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. C. Operasi perkalian dan pembagian lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Artinya operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Aturan tersebut berlaku pada operasi hitung campuran pada bilangan pecahan. Nah, ini enak langkah-langkahnya untuk menyelesaikan nanti, ya. Contoh, nah seperti ini. 4/5/9 dikurangi 1 2/3 tambah 3/6. Ya, maka kita selesaikan dulu ini. 4/5/9 kurangi 1 2/3 tambah 3 1/6. Ini dikumpulkan sendiri, ya, bilangan bulatnya ini 4 negatif 3. Yang pecahan juga disendirikan, ya. Maka di sini 6, ya, tambah 10 jadikan 18, ya, ini sama 9 3 6, ya, ini jadikan 18. Maka di sini 18 bagi 9 2 kali 5 10. 18 bagi 3, ya, 6 kali 2 12. Ini juga 18 bagi 6 3 kali 1 3. Maka di sini 6 tambah 1/18, maka ketemunya 6 1/18. Itu soal nomor 1. Itu soal nomor 2. 2 1/2 kali 5 ini dalam kurung, ya. Kalau di dalam kurung harus selesaikan dulu. Jadikan pecahan biasa. 5 3/5 itu menjadi 28/5. Ya. 5 kali 5 25 tambah 3 28/5. Ini juga menjadi 9/7. Samakan ini menjadi 35 35. Pembilangnya berubah menjadi 196 jadi 45. Ini maka kita kalikan seperti biasa. Ini 1205 bagi 70. 17 15/70 atau 17 3/14. Operasi hitung pada pecahan desimal. Ya, perkalian pecahan desimal, penjumlahan pengurangan pecahan desimal. 2 ini. Pembagian pecahan desimal. Penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal dilakukan pada masing-masing nilai tempat dengan cara bersusun. Urutkan angka-angka ratusan, puluhan, satuan, persepuluhan, perseratusan, dan seterusnya dalam satu kolom. Contoh, 28,67 tambah 2,27. Maka penyelesaiannya 28,62 tambah 2,27. Sesuaikan dengan urutan komanya. Maka ini jumlah 9, 8,0, ini 2 nyimpan 1, 3. Begitu juga yang nomor 2, 54,36. Ini 36,68. Kurangi dulu. Jadi 17,68. Baru ditambah 8,21. Ini ya. Maka kita komanya diurutkan. Menjadi 25,89. Oke, intinya komanya harus sejajar ini ya. Perkalian pecahan desimal. Ini soalnya perkalian 1,52 kali 7,6. Maka ini jadikan pecahan ya 152/100 kali 76/10. Maka ini kalikan aja. Ini juga dikalikan menjadi 11.552. Ini 1.000. Dihitung komanya nolnya ada 3. 1, 2, 1, 2, 3. Berarti 11,552. Oke. Ini cara yang kedua. 1,52 dikali 7,6. Pakai cara yang 1, 2 boleh. Maka di sini dikali ya. Ini menjadi 912. Di sini 1064 kalikan 11 ya. Maka hasilnya dijumlahkan 11,552. 2 tambah 1 sama dengan 3. Angka di belakang koma. Oke, pakai cara yang mana saya persilahkan.
Ini cara yang soal kedua. Ya, ini menjadi 752 per 1000. Ini 432 per 100. Ini ya. Dihitung nolnya 1, 2, 3. Nolnya ini 1, 2. Oke, terus dikalikan. Kalikan bagi menjadi 3,2486. Ini cara yang pertama, soal yang kedua. Ini cara yang kedua, ya bersusun perkalian biasa. 3 tambah 2 ini adalah angka belakang koma. Ya, di belakang koma ya. Ini dua cara sudah saya kasihkan. Dari contoh di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Hasil kali bilangan desimal dengan bilangan desimal diperoleh dengan cara mengalihkan bilangan tersebut seperti mengalihkan bilangan bulat. Banyak desimal kali hasil bilangan desimal diperoleh dengan menjumlahkan banyak tempat desimal dari pengalinya. Sekarang kita akan pembagian pecahan desimal. Ya, pembagian pecahan desimal. Contoh 0,96 bagi 1,6. Nah, ini caranya. Jadikan seperti biasa, pecahan ini juga pecahan. Kalau sudah dikali, ya, disilang, ya kali, maka kali ini dibalik. Ini menjadi 960 dan ini menjadi 1600. Oke. Maka kita bagi di sini menjadi 0,6. Ya. Terus yang ini cara yang kedua 0,96 per 1,6. Ini kali 100 kali 100, ini menjadi 96, ini menjadi 160. Ini coret menjadi 6, ya ini jadi 10. Oke. Bagi 16 ya, ini bagi 6, ini bagi ini 10. Maka 0,6. Cara yang kedua. Oke, ini lagi juga sama, 4,32 dibagi 1,8 jadikan pecahan. Terus dibalik, terus dikali, terus dibagi 2,4. Ini juga sama, kalikan 100 kalikan 100, hasilnya 2,4. Oke. Pembulatan dan bentuk baku pecahan. Ya, kita pembulatan dan bentuk baku pecahan. Menaksir hasil operasi hitung pecahan, pembulatan pecahan, bentuk baku pecahan. Ya, kita lanjut. Pembulatan pecahan. Perhatikan aturan pembulatan pecahan desimal berikut ini. Apabila angka yang akan dibulatkan lebih besar atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Angka di depannya atau di sebelah kirinya ditambah dengan 1. Apabila angka yang akan dibulatkan kurang dari 5, maka angka tersebut dihilangkan dan angka di depannya di sebelah kirinya tetap. Ya, contoh, bulatkan pecahan desimal berikut sampai 2 tempat desimal. Sampai 2 tempat desimal yang A, B, C. Ya, maka di sini yang A 0,7921 maka menjadi 0,79. Nah, 0,79. 2 angka ya. 2 angka di depan koma. Nah, angka 2 lebih. Ya, ini 2 karena tidak bisa. Ini 2 hilang sama satunya. 6,326 menjadi 6,33. Angka 6 ini lebih besar dari 5, maka ditambahkan 1 menjadi 2-nya tambahkan 1 jadi 3. 1,739 maka menjadi 1,74. Nah, 9-nya hilang, tambahkan ke angka 3-nya. Oke. Jelas ini? Untuk menghindari kesalahan dan pembulatan, jangan membulatkan bilangan dari hasil pembulatan sebelumnya. Perhatikan contoh berikut. 3,63471, 3,635. Benar, pembulatannya sampai 3 desimal. Betul ya? Kalau yang ini salah, seharusnya pembulatannya dilakukan dari bilangan semula. Ini 3,64. Nah, ini tidak boleh. Harusnya 3,63 dulu, 4-nya langsung muncul. 3,63471, 3,63. Pembulatan 2 desimal, betul ya.
Menaksir hasil operasi hitung pecahan. Oke, perhatikan contoh tersebut. 3,23 kali 2,63. Pendekatan penaksiran ini 3, ini 3, berarti 9. 15,20 kali 3,14. Berarti ini ambil 15, ini ambil 3, 45. 83,76. Awas, ini 83 kita taksirkan menjadi 84. Nah, ini naik 1, ya kan? Berarti ini 12 tetap. Nah, ini karena dikurang dari 5. Maka 84 bagi 12, 7. 311,95 dibagi 26,41. Maka ini menjadi 312. 9-nya diajukan karena lebih dari 5 jadi 1. Jadi ini jadi 2. 312. 26-nya tetap karena 4 ini kurang dari 5. 312 dibagi 12 sama dengan 12. 26 sama dengan 12. Menaksir operasi hitung pecahan, ya sudah bisa. Sekarang bentuk baku pecahan. Dalam bidang ilmu pengetahuan alam, seringkali kalian menemukan bilangan-bilangan yang bernilai sangat besar maupun sangat kecil. Hal ini terkadang membuat kalian mengalami kesulitan dalam membaca dan penulisannya. Misalnya sebagai berikut. Panjang jari-jari neutron kira-kira sekian meter. Lebih kecil dari 1 ini ya, 0, jumlah molekul dalam 18 gram air adalah 602. Wah, ini triliun, banyak juga ya. Maka penulisannya menggunakan bentuk baku. Nah, 10 pangkat 1 ini 10, 10 pangkat 2, 10 kali 10, 10 pangkat 4 sekian, 10 pangkat 6, 10 pangkat 0 adalah 1. Nah, 10 pangkat 0 itu 1. 10 pangkat negatif 1, 1 per ini ya. Ini jadi positif, negatif kalau jadikan positif seperti ini. Ya. Jika dituliskan dalam bentuk baku yang diperoleh panjang neutron sekian, maka 1,37. Nah, 1,37. Ini contohnya. Kali 10 per 15, maka dihitung dari sini hukumannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aduh. Maaf ya, 15. Nah, maka 10 pangkat negatif 15 karena kurang dari 1. Kalau arah ke sini berarti negatif. Nah, sekarang kalau yang ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 positif. Nah, menghitungnya seperti itu anak-anakku. Secara umum bentuk baku seperti ini. Ini rumusnya. Ya, A kali 10 pangkat N, di mana A itu harus lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari 10. Nah, berarti mulai boleh angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Nah, karena ini kurang dari 10. A-nya ini kan 6. Boleh. Ini 1, ya 6. Tidak boleh 11, tidak boleh ya. 12 harus kurang dari 10. 10 juga enggak boleh, harus 9 ya. Ini bilangannya. Dan kalau mulai dihitung dari 0, ini maka pangkatnya negatif. Kalau dihitung 0-nya mau ke sini berarti pangkatnya positif ya. Itu anak-anakku. Nah, contoh ini 63500 ini mau jadikan bentuk baku. Berarti menjadi ya 6, nolnya dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 10 pangkat 5. Begini juga 2, nolnya dihitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini sederhanakan menjadi 2, 5, 9. Nah, karena apa? 6-nya hilang ya. Kalau ini pembagian 0,0328 berarti ini 328 per dihitung ya 1, 2, 3, 4, nolnya ada 4. Hitung 1,
2, 3, 4. Ya. Ada 4 habis berarti 10.000. Nah, ini maka dihitung lagi ke sini 1, 2. Diambil maka menjadi diambil 2 masih 100. Maka di sini dihitung sama dengan 3,28 kali 10 pangkat min 2. Ini juga sama yang D. Kita lihat 0,00125. Berarti ini 1,25 per 1000. Dihitung 1, 2, 3, 4. Ya, nolnya ya dihitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3 1000. 1,25 per 10 pangkat 3. Selesai. Jadi menghitungnya 1,25 kali 10 pangkat min 3. Ya, nyatakan bilangan berikut dalam bentuk desimal. Oke. Kalau kita bentuk dalam bentuk desimal, ada 2 ini. 3,475 kali 10 pangkat 5. Nah, ini maka ini kalikan nolnya 5 ya. 1, 2, 3 sekian. Ini kalikan 1000, hasilnya sekian ya. Ini anak-anakku bisa kalian lihat, bisa kalian catat ya. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan. Nah, hari ini yang terakhir ya, menyelesaikan sehari-hari dalam bentuk pecahan. Dihitung ya. Ini lihat, Pak Togar seorang karyawan di sebuah perusahaan. Setiap bulannya ia menerima gaji sekian. Dari gaji tersebut 1/3 digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, 1/5 dibagian membayar pajak, 1/4 biaya pendidikan anak. Berapakah bagian Pak Togar yang ditabung? Berapa rupiahkah bagian masing-masing kebutuhan? Iya, kita jawab ini. Pak Togar rupanya 1 bagian, sehingga yang ditabung 1 dikurangi 1/3 dikurangi 1/5 1/4. Pecahan ya ini ya. 60/60 jadikan 60 semuanya ya. Bagian maka di sini 60 kurangi 20 kurangi 12 kurangi 15 dengan 60. Maka bagian gaji seluruhnya adalah 13/60. Oke. Yang B, bagian masing-masing kebutuhan rumah tangga. Berarti 1/3 dikalikan sekian tadi 840. Ketemunya 280. 1/5 dikalikan 840. Temunya sekian. Biaya pendidikan 1/4 kalikan. Temunya ini. Dan sisa yang ditabung 13/60 kalikan ini. Berarti 182.000. Ya, belajarlah selagi yang lain sedang tidur. Bekerjalah selagi yang lain sedang bermalas-malasan. Bersiap-siaplah selagi yang lain sedang bermain. Dan bermimpilah selagi yang lain sedang berharap. Nah, ini Daily William Arthur Watt. Nah, terima kasih anak-anakku. Selamat belajar untuk video yang ketiga tentang bilangan pecahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.